Ini terjadi yang saya lihat di masyarakat, dan beberapa orang yang kadang konsul sama saya itu ternyata masalahnya itu di situ, ya. Ibu-ibu mungkin nggak Anda ngeh atau tidak, sekarang kasus-kasus tumor kista payudara, tumor rahim, apa kanker segala macam, sampai ke masalah menstruasi itu sekarang banyaknya luar biasa, betul gak? Nah, itu ya kita bahas ya. Ternyata setelah saya mempelajari dalam beberapa waktu belakangan itu, ternyata tidak lepas kaitannya dengan kondisi pemikiran ibu bapaknya waktu anak itu dalam kandungan. Nah, itu yang kita mau belajar sekarang, bagaimana dia bisa berubah, atau mungkin karakter-karakter itu baru nanti kita masuk ke makanan. Apa yang menyebabkan kondisi laki-laki itu tidak menjadi laki-laki, perempuan itu tidak menjadi perempuan, ya. Nah, pembahasan ini sebenarnya banyak, ya, panjang ceritanya. Tapi saya akan coba mulai ini dari awal, ya, dari awal sebelum kita dilahirkan. Dan ini mungkin kita nggak sadar, dan Anda akan lihat Bapak Ibu sekalian fenomena ini sebenarnya, ya. Salah satu tanda fenomena di mana tidak atau kurang sehatnya generasi saat ini, kalau perempuan, ya, ibu-ibu yang edisi lama, ya, maksudnya yang edisi lama gitu kan. Saya nggak tega ngomong sepuh gitu kan, edisi lama aja lah. Ya, sebentar lagi juga saya kan mencapai titik itu juga. Tapi intinya edisi lama yang umur 50 atau 40. Coba lihat, teman Anda zaman dulu, coba lihat, atau Anda sendiri, menstruasinya umur berapa zaman itu? Rata-rata SMP loh, betul gak? Ya kan, SMP baru menstruasi, ya. Sekarang apa yang terjadi? Di bawah kelas 6 SD pun bahkan sudah ada yang mens loh, menarki ya kalau bahasanya kan. Harusnya belum matang tapi dipaksa matang, karbit bahasanya gitu. Jadi tubuhnya itu sudah mengalami penuaan prematur, ya. Jadi wanita, yang saya ketahuin ya, wanita itu kalau dia menstruasinya lebih awal, ya, maka menopausnya juga biasanya akan lebih awal. Artinya kualitas hidup dan selnya itu tidak akan baik. Ini belum cerita tentang masalah di rahimnya nanti, belum, ya. Bapak-bapak atau mungkin laki-laki juga sama. Rata-rata dulu yang kita lihat 20-30 tahun lalu gitu ya, itu kan laki-laki mimpi basah gitu ya, bahasa gitu loh. Nah itu kan rata-rata SMP kan, kelas 1, kelas 2. Coba lihat sekarang, ada beberapa 6 SD sebawahnya itu sudah mulai mimpi basah loh. Artinya sudah mulai matang sebelum waktunya. Pertanyaannya kenapa? Nah, itulah. Kalau kita nggak mulai dari pertanyaan kenapa, ini akan jadi sebuah masalah yang kita nggak tahu akarnya dari mana. Baru nanti kita bahas tentang makanan, ya. Nah, kita masuk di pembahasan tentang bagaimana kita ini diciptakan, atau mungkin dulu di kandungan ibu kita, ya. Bahasanya Al-Quran atau bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan mungkin dengan, ini bicara keseimbangan ya, tentang jenis kelamin misalkan, adalah jenis kelamin itu Allah yang mengurus, ya. Jenis kelaminnya kita itu Allah yang mengurus, jangan utak-atik itu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini terjadi yang saya lihat di masyarakat, dan beberapa orang yang kadang konsul sama saya itu ternyata masalahnya itu di situ, ya. Ibu-ibu mungkin nggak Anda ngeh atau tidak, sekarang kasus-kasus tumor kista payudara, tumor rahim, apa kanker segala macam, sampai ke masalah menstruasi itu sekarang banyaknya luar biasa, betul gak? Nah, itu ya kita bahas ya. Ternyata setelah saya mempelajari dalam beberapa waktu belakangan itu, ternyata tidak lepas kaitannya dengan kondisi pemikiran ibu bapaknya waktu anak itu dalam kandungan, ya.
Ini nanti ceritakan keseimbangan. Contoh begini. Dalam Al-Quran atau Allah sering menyatakan bahwa yang namanya kita yang diciptakan jenis kelamin itu semuanya Allah yang punya urusan. Jangan diotak-atik. Bahasa jangan diotak-atik ini apa yang Allah beri terima. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sering kalinya, nih lihat. Ini contoh ya. Ketika nih anak pertama misalkan laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga pengennya apa? Perempuan. Rata-rata begitu kan? Jadi anak pertama yang laki-laki, anak keduanya laki-laki, anak ketiganya biasanya pengennya perempuan. Sangat mereka ingin anak itu perempuan lahir. Ketika lahir laki-laki, tiba-tiba muncullah ucapan, ya laki-laki lagi. Ya. Dan selama dalam kandungan itu si laki-laki ini Bapak Ibu sekalian merasakan jeritan hati orang tuanya yang menginginkan dia perempuan. Sampai sini paham ya? Menginginkan dia perempuan. Ternyata brol keluar laki-laki. Maka ketika keinginan yang luar biasa dari bapak ibunya ini untuk menjadikan atau pengen anaknya tadi perempuan ternyata keluar laki-laki, maka anak ini merasakan dirinya menjadi anak yang unwanted, anak yang tidak diinginkan. Ya, maunya laki-laki, maunya perempuan, keluarnya laki-laki. Maka anak ini punya kecenderungan, lihat, untuk berperilaku atau bersikap atau berkelakuan seperti halnya perempuan. Sama juga kalau seandainya yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, pengen yang ketiga apa? Laki. Coba sekarang Anda terbang lihat di keluarga ya atau sekitar Anda yang kayak begitu banyak. Coba aja lihat. Nanti urusannya Bapak sekalian, ya urusannya nanti bukan cuman sampai ke urusan hormon mereka yang tidak seimbang atau dia menjadi unwanted, anak yang tidak diinginkan, tapi itu nanti urusannya juga sampai ke gonta-ganti pasangan, cerai, gampang cerai. Itu perginya. Ya, sampai ke sana perginya, saya perhatikan. Ya, gonta-ganti maksudnya dia kawin cerai gitu loh, nggak cocok-cocok gitu loh. Bisa ke arah sana. Sampai apa lagi? Sampai ke urusan infertilitas. Oke, infertilitas itu susah dapat keturunan. Sampai urusan apa lagi? Sampai urusan yang berkaitan sama menstruasinya. Panjang kan, jadi saya ngomong gini tuh bukan saya juga sempurna banget. Ya, ini belum selesai ceritanya, ya, supaya Bapak Ibu tahu kenapa sekarang banyak gejolak-gejolak berkaitan dengan laki-laki perempuan ini tidak pada tempatnya gitu loh. Ya, ini belum lagi cerita. Ini contoh saya biar Bapak Ibu gampang mencernanya. Adalah kemarin itu ada yang konsul ke saya. Emang konsul ke dokter sekarang di mana? Sekarang ada tempat nongkrong baru. Ya, kafe baru, kafe saya di daerah Jati Asih, namanya Kafe JSR. Kalau pas rezeki ketemu saya di situ biasanya konsul. Pas rezeki, tapi saya nggak tiap hari juga ke situ. Ada yang kadang-kadang berdoa ketemulah dia. Oke, nah lalu ada bapak-bapak, ya ibu-ibu sama anaknya itu umur 22 tahun kurang lebih. Ya, lihat ini. Anak itu ibunya bilang dia tumor payudara sebelah kanan tumornya. Oke, lalu karena saya sudah ngerti ilmunya, yang saya tanyakan sama dia, ini waktu ibu hamil dia, saya bilang, anaknya dalam kandungan, ibu ngapain, bapak ngapain, saya bilang. Anak ini siapa yang ngasuh? Ya. Jawabannya itu sudah saya duga dan sudah saya prediksi akan seperti itulah adanya. Ternyata apa? Anak ini sering ditinggal bapaknya, nggak dapat kasih sayang. Anda mungkin berpikir kista itu kan benda, tapi kan dia ada hubungan sama hormon, perasaan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
Terus saya tanya, siapa yang ngasuh anak ini? Ternyata neneknya. Dia jauh lebih dekat dengan neneknya daripada orang tuanya. Problem. Nah, itu bukan satu kasus, dua kasus kayak begitu. Berkasus-kasus. Ya, mulai bingung kan? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Kan gitu. Jadi bapak-bapak ini, sayang kita semua ini ya. Ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, Anda yang atau kita lah yang meninggalkan anak dalam artian bekerja, bagus itu mulia. Mencari nafkah itu mulia. Tapi ingat, mereka ini juga perlu diajak ngobrol meskipun dalam kandungan, meskipun mereka nggak bisa ngomong, tapi mereka bisa merasakan. Efeknya nanti apa? Efeknya nanti ke dianya nanti. Kalau seandainya tidak ada komunikasi sang bapak ini kepada anak tadi, misalkan Anda mau pergi kerja, elus-elus tuh perut, ya, elus-elus tuh perut anaknya, bilangnya bapak mau kerja ya, kamu sama ibu dulu. Bapak mau cari nafkah, apapun Anda sampaikan. Karena tinggal pergi, kadang-kadang megang perut istri pun enggak. Ya, yang ibunya juga sama. Maka ada satu tulisan seorang ustadz, bagus sih. Tulisan itu kalau Anda baca dan perempuan baca, terutama yang kerja, nyesek gitu tulisan. Tulisannya apa? Ibu titik-titik pulanglah. Ya. Kenapa? Karena udah mereka kerja nggak ketemu anak. Makanya kemarin ada ibu-ibu nanya sama saya, dia konsul, katanya dia sudah nikah bla bla bla, belum punya anak segala macam. Kerjanya ini apa? Kerjanya, saya nggak usah sebut kerjanya apalah. Terus saya bilang apa? Ya wajar Anda tidak diberi anak sama Allah, malah bersyukur nggak diberi anak. Kenapa? Kalau anak ini ada, saya yakin anak ini pasti Anda akan titipkan sama orang tua. Kasihan nanti anaknya, ya bukan cuma sekedar kasihan doang, tapi penyakit akan muncul sampai ke tumor, kista, kanker itu sangat mudah muncul. Ya, pasti sudah mulai mikir kalau sudah terjadi cara memperbaiki gimana kan gitu kan? Ya, dokter kayaknya sempurna banget, enggak. Saya sudah mengalami ini juga, makanya saya ngerti cara solusinya gimana gitu loh. Ya, nah itu salah satu contohnya. Makanya kalau Anda bekerja, ya. Kalau Anda bekerja, jangan lupa komunikasi sama mereka. Ya, istri juga, anak juga komunikasi. Apalagi masih misalkan ada sedang istrinya lagi hamil gitu, anaknya diajak ngobrol. Ya, dielus-elus gitu kan. Bahkan ini contoh lagi. Ya, ini penyakit ya. Penyakit akibat apa sebenarnya? Jadi sebenarnya masalah lagi perempuan yang sekarang kayak nggak balance ini, ya kalau sekarang Anda lihat, mohon maaf, banyak kasus LGBT itu, saya pikir ini mungkin ada kontribusi orang tua. Ada kontribusi orang tua. Ketika seorang anak perempuan nggak mendapatkan sentuhan bapaknya, dia tinggal tunggu waktunya anak ini bermasalah. Nauzubillah min zalik. Kalau bapaknya nggak sadar, meluk jarang, nyium anaknya jarang, akhirnya apa? Kadang-kadang Allah kasih teguran, tiba-tiba anak ini jantungnya bocor. Banyak kayak begitu. Ya. Jadi peluk. Bahkan saya bilang, kalau bisa si bapak atau ibunya ini betul-betul menjadi orang pertama yang paling dekat dengan dirinya supaya tidak terjadi ketakseimbangan laki perempuannya. Ya. Ketika dia tidak dapat sentuhan bapaknya, jarang megang, jarang meluk, jarang cium, apalagi bapaknya suka marah-marah sama dia, maka akan ada identitas bahwa laki-laki itu buruk. Yang terjadi apa? Dia akan suka dengan yang perempuan. Begitu adanya. Ya, maka bapak-bapak, kalau Anda masih punya anak-anak kecil-kecil gitu ya, sering-sering dipeluk deh. Itu efeknya luar biasa. Apalagi Anda yang masih ngantar anak ke sekolah. Waktu mereka Anda antarkan itu, dipeluklah, dicium dia, apa-apa, laki-laki juga nggak masalah. Sebelum nanti ABG nggak bisa dipegang-pegang lagi. Biasanya begitu. Ya. Jadi ketakseimbangannya Bapak sekalian, ya, itu dimulai dari sana. Maka kalau Anda punya anak, jangan titipkan ke orang lain, saran saya. Hatta itu kakek dan neneknya jangan. Kalau kakek neneknya tahu tentang pola pendidikan, maka
dia akan berikan anak ini jangan didik sama saya, karena ramuannya kan beda, gitu loh. Tapi kan saya kerja, masa gitu kan? Saya kerja segala macam, ya. Nah, berpikirlah dan mintalah dan berdoalah sama Allah bagaimana cara memperbaiki itu. Supaya apa? Supaya anak ini tidak bermasalah. Ya, saya melihat sendiri Bapak sekalian ya, karena jarang dapat sentuhan orang tua. Ada seorang perempuan ya, itu masya Allah. Dari sisi apa? Ya mungkin dari sisi, kalau dari sisi penampilan fisik gitu ya, ya bagus saja. Tapi ternyata bermasalah. Tapi karena imannya ada, bahkan orang seperti itu tuh kayak kecenderungannya, ada kecenderungan bisikan was-wasnya karena nggak dapat kasih sayang dari orang tua, khususnya bapak, maka ada kecenderungan untuk menyukai sesama jenis, na'udzubillah. Sampai ke begitu urusannya. Ya. Jadi sebenarnya pembicaraan tentang makanan laki perempuan ini ujungnya, yang saya mau bahas sekarang, kita ini darurat sebenarnya di depan. Karena sekarang apa? Nggak cukup jadi orang tua yang cuma cari nafkah, tapi kita harus jadi orang tua yang menjadi teladan. Wallahi Bu, ini barusan belum ada sebulan mungkin. Ya. Ini lihat bagaimana rapuhnya generasi sekarang loh. Saya itu ketemu dengan seorang anak, ya. Anak ini subhanallah ya, setelah diperiksa itu banyak sekali problem atau masalah penyakit dalam tubuhnya. Anak umur 15 tahun. Oke. Apa yang terjadi? Mulai dari tiba-tiba dia ngeluh nyeri perutnya, kemudian pas diperiksa ternyata ada paru juga masalah, ginjal juga masalah, sampai ke otak. 15 tahun. Saya telusurin, kamu ada masalah nggak sama bapak? Saya bilang, atau sama orang tua, atau berkaitan dengan keinginan. Oke. Akhirnya sempatlah subhanallah dia apa ya? Dia mengatakan dia pengen sesuatu gitu loh. Tapi karena dia tahu tidak bisa dipenuhi atau belum bisa dipenuhi, itu terpendam dalam dirinya. Ya. Yang diminta apa? Sederhana, Bos sekalian. Sederhana. Handphone. Hanya handphone. Oke. Singkat cerita, ada rezeki dibelikanlah handphone. Ternyata penyakitnya masih muncul sampai terakhir sempat terdiagnosa seperti leukemia. Ya, seperti leukemia. Periksa ini segala macam gitu kan, bahkan saya manggil beberapa teman saya yang memang ahli dalam ruqyah, saya panggil, ternyata nggak ketemu juga masalahnya. Tapi saya tahu ini masalahnya bermula dari kandungan anaknya. Akhirnya terjadi apa? Meninggal tanpa diagnosa. Tanpa diagnosa. Dokter pun waktu kita sempat lihat itu tuh subhanallah mikir ya antara diagnosa leukemia nggak cocok sama labnya, antara fisik sama lab nggak cocok juga. Ini penyakit apa coba? Dan itu sekarang banyak kayak begitu sekalian. Ya. Ini baru lagi nih beberapa waktu lalu juga ada anak-anak juga seperti itu. Gara-gara orang tuanya memaksakan luar biasa keinginannya kepada anak. Ya. Maunya anaknya begini, orang tuanya maksa begini. Tubuhnya berontak, muncullah penyakit yang tidak diduga oleh orang tuanya. Ya, ini baru satu apa ya, tema sendiri ya, berkaitan dengan penyakit ini juga berkaitan sama keseimbangan laki dan perempuan tadi. Oke, nah jadi terus bagaimana dokter solusinya kalau sudah kayak begitu? Minta ampun. Kita sebagai orang tua minta ampun. Ya, either dia unwanted children ya, atau anak yang tidak diinginkan. Maksudnya ada diinginkan itu seperti apa tadi? Laki-laki ketiga pengen perempuan, lahir lagi, itu jadi unwanted children, anak yang tidak diinginkan. Atau atau so wanted, terlalu diinginkan. Itu juga bisa ada masalah. Makanya tenang aja gitu loh. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Ya. Jadi beberapa teman-teman saya itu akhirnya setelah tahu beginian,
males periksa untuk mengetahui jenis kelamin anak. Apa dikasih, terima aja lah. Nanti kan buat persiapan, alah macam sekarang susah bener beli baju anak gitu kan. Kayak kita belanjanya berpuluh-puluh kilometer, tinggal ambil handphone jadi itu baju anak selesai. Seketika itu juga anak tuh lahir gitu loh. Masalahnya sekarang itu tadi, ketika yang di dalam kandungan itu tidak diinginkan, kan masalah kan buat anak itu gitu loh. Ya, yang laki-lakinya, yang perempuannya, ya, kan nih, perempuan, yang ketiganya pengennya laki-laki, maka kalau dia lahir perempuan, anak perempuannya akan punya kapasitas atau bukan, akan seperti laki-laki gitu loh kelakuannya. Sama juga yang perempuan tadi, ya, laki-laki pengennya perempuan, keluarnya laki-laki. Nanti coba lihat. Itu biasanya banyak terjadi di anak ketiga biasanya. Ya. Tapi kan ada tapi nih. Ada tapi. Terus kalau udah kayak begini gimana, dokter? Jangan khawatir. Al-Qur'an memberi petunjuk kepada kita. Anda tahu Maryam alaihissalam? Maryam itu Bapak sekalian, bapaknya Maryam, ya, yang nanti di surga nanti akan dinikahkan kepada Nabi SAW. Bapaknya Maryam itu menginginkan anaknya kan laki-laki. Ceritanya begitu kan? Tapi keluarnya ke Maryam. Kenapa? Dia pikir menginginkan itu kenapa? Supaya jadi penjaganya marbotnya lah, Baitul Maqdis gitu loh. Sehingga saya ceritanya begitu. Ternyata keluar Maryam. Tapi yang menarik, ya, iman kan jadi kan. Karena iman, keyakinan dipandu oleh Allah, maka Maryam ini Bapak sekalian menjadi sosok yang luar biasa. Ya. Kalau cerita saya tadi dipakai di sini nggak kepakai. Kenapa? Karena ada wahyu guided. Dipandu sama agama, dipandu sama Allah gitu loh. Ya, dan ini bisa kita lakukan juga. Sehingga apa? Maryam nih bosan ternyata bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Ini kan keren. Ibadah gitu loh. Ya. Kenapa? Karena memang sudah terkawal oleh syariat, oleh ilmu, oleh agama, oleh Allah tentunya. Ya, jadi jangan khawatir juga. Ya. Termasuk juga kalau Anda lihat nanti kalau mau belajar lebih detail lagi, yang nyemplungin Nabi Yusuf ke dalam sumur itu anak nomor berapa? Nanti coba lihat, itu ada kisahnya itu. Itu ada urusan sama kesehatan itu. Nabi Yakub itu butanya kenapa? Karena kesedihan kan. Saking luar biasanya kesedihan dan plus kemarahan. Marah kan? Marah dia. Ya. Tapi begitulah cara Allah untuk mengajarkan kepada kita. Sehingga waktu Nabi Yakub itu, ya, disembuhkan oleh Allah, yang dipakai Nabi Yakub untuk menyembuhkan butanya atau kataraknya pakai apa? Pakai apa? Ya, pakai gamisnya Nabi Yusuf. Itu beberapa ilmu menyebutkan keringatnya Nabi Yusuf yang terkena ke matanya, seperti usap ke matanya, tentunya di sinilah semua ya. Akhirnya ternyata keringat itu bermanfaat. Jadi ternyata keringat orang tua tuh bagus. Keringat anak atau yang satu jalur tuh bagus. Makanya nggak heran ibu-ibu itu kalau anaknya belekan ditetesin aja ASI sama dia. Iya kan? Atau air liur. Air liur kan diolesin gitu kan, bagus. Nah, ini menjadi sebuah catatan buat kita, ya. Berarti kalau anaknya bermasalah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu nih, anaknya bermasalah, ya, baik laki-laki atau perempuan, solusi pertama tentunya kita tadi minta maaf, minta ampun, taubat sama Allah. Mungkin dulu menginginkan luar biasa atau tidak menginginkan, misalnya. Apa yang harus Anda kerjakan? Anda harus sering-sering rangkul dan peluk anak ini. Kalau bisa skin to skin. Kalau bisa. Peluk benar-benar, sentuh kulit Anda, bersentuhan sama kulit dia. Supaya yang dulu ada defisit kasih sayang itu bisa kembali paling tidak dengan pelukan tadi.
cium, peluk. Gitu. Ya, karena banyak orang sekarang bermasalahnya karena apa? Karena defisit atau kekurangan kasih sayang tadi atau miskin kasih sayang, sehingga apa? Sehingga dia mencari kasih sayang dalam bentuk yang lain. Nah, nih lucunya dulu. Menurut ini pandangan saya sih. Kenapa banyak orang sekarang kenapa banyak orang sekarang suka yang manis-manis? Kan gula pasir sekarang kan luar biasa di mana-mana ya. Nah, ini bab lain nih. Ini bab fisik. Gula pasir itu sekarang merajalela di mana-mana. Ini jadi biang kerok sebenarnya. Nah, ini peringatan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Saya ngomong ini khawatir tersinggung. Jangan tersinggung ya. Janji ya. Jadi gini. Tubuh kita itu Allah udah ciptakan seimbang, ya. Tapi nanti saya kasih solusinya. Tapi, ya, ketika tubuh kita itu ada apa namanya, lemak yang berlebihan, maka buat laki-laki ada enzim dalam tubuh kita itu yang mengubah lemaknya dia itu yang berlebihan tadi menjadi hormon perempuan, estrogen, paham? Jadi laki-laki yang kelebihan lemak itu, dalam yang saya baca itu ternyata lemak itu bisa di-convert atau diubah oleh tubuh oleh sejenis enzim, yang enzim tadi mengubah lemak tadi menjadi estrogen. Paham maksudnya? Makanya kalau kelebihan lemak, apa yang harus dilakukan? Anda harus naikkan testosteronnya. Ini menarik. Kan laki-laki, di perempuan juga sama sebenarnya. Ya. Karena kebanyakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang akhirnya berlebih estrogennya, ya. Berlebih estrogen itu dari mana? Sebabnya banyak. Salah satunya misalkan, kenapa saya dari dulu sampai sekarang saya bilang tolong batasi gula pasir, saya bilang. Itu jahatnya minta ampun. Gula pasir. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau hidup sehat, talak 13 sama gula pasir. Jangan 4 lagi. Ini talaknya 3. Talak 13 sama gula pasir mulai sekarang. Dok, tapi kan saya butuh manis, kan gitu kan? Makanya saya bilang tadi, mungkin banyak orang sekarang kena diabetes gara-gara mencari cinta yang hilang. Kasih sayang yang hilang, cinta itu kan manis. Betul? Kayak nyambung gitu. Nyambung ala-ala saya gitu kan. Cinta itu kan manis, kasih sayang itu manis. Karena nggak dapet, maka tubuhnya minta yang manis-manis. Qadarullah, dilalahnya ketemu manis yang tidak sehat. Akhirnya diterpuaskan di situ dengan manis. Coba lihat, Anda makanlah gula pasir, itu minum es teh gitu kan. Minum es teh manis itu gak hilang Pak haus Anda, Pak, serius. Yang ada pengen lagi kan? Karena memang gula pasir itu salah satu biang kerok banyak masalah sekarang. Itu kecanduan atau craving ya, kayak orang apa sakau gitu yang dia buat ke tubuh kita itu. Ada dokter pernah saya baca itu, bukan baca, dia teliti gitu kan, itu subhanallah hampir 10-20 kali lipat daripada kokain. Coba. Jadi defisit kasih sayang, miskin kasih sayang, jarang dipeluk, jarang dibelah, ya, akhirnya mencari kasih sayang atau cinta atau manis dalam bentuk yang lain. Percaya nggak percaya, coba aja lihat, faktanya begitu. Dan ini kan jadi market baru. Waktu dalam kandungan jarang dapat pelukan, atau mungkin dapat, bukan pelukan, jarang dapat elusan, jarang diajak ngobrol, jarang dicurahkan kasih sayang, baik sama bapak, bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja, akhirnya kan defisit. Dia nggak dapat kasih sayang itu kan. Akhirnya dia merasa, Pak, ayah saya bukan anak diinginkan, akhirnya nggak pede. Ya. Sejak dalam kandungan dia sudah punya bibit tidak pede, nggak ada kasih sayang. Ya. Makanya saya anak-anak zaman dulu tuh, Pak, menurut saya sih tangguh-tangguh, kita nggak muji-muji sih, karena mainan kita tuh mainan yang berat-berat loh zaman dulu tuh. Ya, Anda tahu
patok lele. Main nggak patok lele? Main saya itu. Wah, gitu lah. Keras permainannya. Dulu main kelereng itu loh. Kalau di kampung saya namanya ekal, kelereng. Itu kalau kalah Pak, begini Pak. Tangan itu, sakitnya minta ampun kan. Tapi hal-hal seperti itu tuh membuat kita tangguh. Kenapa? Ini salah satu biang kerok bikin lemah ini. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Udah dia defisit kasih sayang, hormonnya nggak seimbang. Akhirnya apa? Ngelihat yang nggak harusnya dia lihat di sini. Maka kalau Anda sayang sama anak di umur sampai berapa tahun ya? 7 tahun itu, karena itu memang di situ justru malah disitulah Anda harus mencurahkan perhatian kasih sayang kepada dia. Jangan kasih handphone. Oh, ini biang kerok banget ya. Ya, sampai nanti banyak lagi urusan gara-gara dia ini bisa muncul. Jangan kasih handphone. Bentuk kasih sayang orang tua itu bukan ngasih handphone. Kalaupun Anda kasih handphone, basi batasan waktu mainnya kapan. Itu benar. Ya, sekarang kan tiap hari main handphone, lupa sama dunia. Apalagi beberapa game-game itu kan iklannya kan saru-saru. Kan terpengaruh tuh. Udah defisit kasih sayang, miskin pelukan, makanan yang ngawur, coba lihat. Wajar sekarang kenapa banyak sekali, mohon maaf, fast food di mana-mana, minuman-minuman kekinian yang isinya gula tok. Kenapa? Di rumah dia tidak mendapatkan manis itu. Bapak ibunya jarang dapat, jarang ngasih nasihat, jarang meluk, jarang mendidik, seperti itulah. Jadi hati-hati. Jangan nggak seimbang tuh. Nanti penyakitnya seperti itu juga, biasanya nggak jauh-jauh tuh. Ya, jadi bicara bab tentang makanan ini bab terakhir ya sebenarnya. Tapi justru saya malah pengennya bagaimana kita mulai tahu nih masalah di mana. Ya. Jadi dipeluk tadi kan minta ampun, minta maaf, tobat sama Allah. Pasti kita ada kurangnya dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Yang mungkin dulu kerjanya kadang cuman sekali seminggu pulang, minta maaf sama anak. Karena ada haknya dia yang kita tinggalkan. Jangan pakai atas nama cari nafkah ya. Gak bisa. Karena tadi mereka punya hak yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, maka tubuhnya akan berontak. Ini kemarin subhanallah baru lagi tuh. Ada ibu-ibu datang ke saya, ya, bawa anaknya pakai selang. Ini selang. Anaknya umur kayaknya 7 bulan apa 8 bulan gitu. Si bayi, si kecil. Terus dia konsul lah ke saya kan. Jadi anak ini sakitnya apa Bu? Leukemia. Coba, leukemia. Dan sempat ada kayak tumor darah apa ya? Nama itu hemangioma atau gede awalnya. Terus akhirnya kemo. Biiznillah membaik, bagus. Ya, datang saya kemarin beberapa waktu lalu itu di mana? Pas di kafe, masih di situ. Ya nanya, bagusnya gimana, bla 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 segala macam. Alhamdulillah sudah anaknya bisa bertahan. Cuman saya tanya sama ibu ini. Dia cuma sama rumahnya kan deket, nggak sama orang tuanya, ada sama keluarga atau pembantunya gitu. Ibu dulu apain anaknya, saya bilang. Apa yang ibu kerjakan dengan anak ini, saya bilang. Pertanyaan itu doang. Baik dalam kandungan dia atau setelah dia lahir. Jawabannya apa coba? Sering marah-marah. Coba. Ya ini sekarang dia sedang menuntut haknya dia kepada Anda sekarang untuk lebih dimanusiakan, karena Anda lupa Anda sudah jadi orang tua. Dulu masih gadis, sekarang orang tua, sehingga korbannya anak ini sekarang. Sekarang dia menagih kasih sayangnya Anda dengan begitu luar biasanya sakit yang dia derita sekarang, tapi masih survive. Ini masya Allah saya bilang. Sampai dia nangis di depan saya. Nangis, dia bilang. Jadi ya beruntung sekali, saya bilang. Maksudnya Allah masih menitipkan anak ke ibu, saya bilang,
dengan kondisi penyakit sekarang, anak ini bertahan dengan sakitnya. Saya bilang beruntung. Makanya ibu harus banyak-banyak bersyukur, taubat sama Allah atas semua sikap-sikap tadi, dan ingat sekarang Anda orang tua. Pak, Bu, bunyi lato-lato tuh nggak nyaman, ngeselin banget, serius. Tak tok gitu kan. Tapi bagi mereka bahagia. Ya udahlah, ngalah lah. Mau diapain? Asal nggak berlebihan juga. Lagi azan yang kotak-kotak gitu. Lagi sholat yang tok gitu. Nah itu saya bilang, kita lupa kita tuh sudah jadi orang tua gitu loh. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu gitu loh. Ya. Baik yang laki-laki atau perempuan. Gunakan fitur yang sudah Allah berikan gitu. Gunakan fitur yang sudah Allah berikan. Bapak-bapak yang ya semoga tidak lah. Kalau di sini kelihatannya wajahnya wajah-wajah terpapar matahari. Karena zaman dulu kalau ngelihat cowok tuh kan gagah, ganteng, tapi maco gitu loh. Karena standar, biasanya coba tanya ke ibu-ibu nih, saya bilang coba tanya. Bagi mereka nggak perlu ganteng loh, serius. Kita kan kalau laki-laki memang perlu wanita yang cantik, emang sunatullah fitrahnya begitu. Tapi kalau perempuan nyari laki-laki nggak perlu ganteng. Yang penting cowok jantan maco, itu benar. Sekarang itu bajunya, gayanya, semua ikut Korea. Perawatan, ya Allah, saya bilang cowok tuh ya agak hitam-hitam dikit lah, jangan putih-putih banget gitu loh. Nggak ketemu jadinya, ya nggak ketemu. Apa tuh namanya, cowoknya maco itu nggak kelihatan. Makanya jadi mulai sekarang komitmen jadi apa? Jadilah perempuan yang diinginkan Allah dalam Al-Quran, ya, dan jadilah laki-laki yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Nanti coba cari dalam Al-Quran itu kata-kata rijal, rujula itu apa saja. Oh banyak tuh, ya banyak. Itulah yang Allah inginkan. Jadi kalau bicara keseimbangan, ya itu keseimbangannya. Makanlah makanannya laki-laki dan makanlah makanannya perempuan. Emang ada, ya. Tapi kaitannya nanti relate-nya, hubungannya memang ujung-ujungnya sama si gula tadi itu. Jadi kalau mau berubah rijalnya turun menjadi zukuroh, paham ya? Rijalnya berubah menjadi banyak-banyaklah makan gula mulai sekarang. Ada akan turun, rijalnya menjadi zukuroh. Hanya laki-laki jenis kelamin saja. Kena hujan sedikit batuk pilek, kena panas sedikit demam, gitu-gitulah. Gak ada tangguh-tangguhnya bos sekalian, ya. Jadi makanannya juga sama. Ya kalau Anda lihat laki-laki itu makanannya apa? Ya makanan yang harusnya menguatkan laki-lakinya dia. Ya, makanya ini. Jangan makannya waktu kurban doang. Paham? Torpedo itu keren itu. Torpedo kambing itu. Ya, itu keren. Dan memang ternyata dia salah satu sumber. Sekarang ada namanya, saya sih nggak terlalu tahu tentang diet ini. Sekarang ada mereka nyebutnya itu diet carnivore gitu kan. Ya kalau saya memang tidak menganut paham diet, tapi intinya apa? Semua yang menciptakan itu bagus sekali itu, bahkan jeroan. Kalau Anda lihat postingan saya kemarin itu bermanfaat jeroan itu. Ya. Kayak misalkan kalau biasanya kan kalau hari raya Idul Kurban itu kan kita makan, bapak waktu pesen tuh torpedo misalnya, jangan doang, jangan pas Idul Kurban doang, ya hari-hari pun makannya itu gagah gitu, karena emang sumber itunya kan di situ, sumber kegagahan kambing itu kan dari itunya, dari torpedonya itu. Kalau kita pakai bahan nutrisinya, ya. Nah tapi kalau itu nggak ada, makanya apa? Bukan kambing, daging. Jadi kan ngebooster, mengembalikan keseimbangan itu memang stop gula olahannya, ya gula pasir itu. Jadi kalau sekarang minumnya kopi apa? Pahit, biar ngerasakan pahitnya kehidupan gitu. Laki-laki kok minumnya kopi? Kopi udah nggak jelas. Kopi itu bagus sebagai booster seks, serius. Asal kopi yang bener, bukan jagung yang dikeringkan.
Kopi bener. Ya. Bahkan dia termasuk salah satu salah satu fat burner, pembakar lemak. Kopi. Ya. Kopi apa dok? Ya mau Arabica boleh, mau Robusta boleh, pokoknya kopi. Jadi minum sekarang kalau mau dia, kan emang kopi itu kan kerja nanti ke jantung. Ya, minum kopi. Ya. Dan minum kopi itu kan sebenarnya juga bukan cuma sekedar minum, tapi dia mendapatkan atau mencari kebahagiaan. Saya tidak menyuruh Anda merokok. Tapi kalau orang sudah merokok dan ngopi, enggak kasih makan, dia hidup ya. Itulah. Karena dia sebenarnya bukan merokok dan ngopi, dia mencari kebahagiaan, karena di nikotin dan kafein itu ada kebahagiaan itu gitu loh. Ya. Apalagi kalau seandainya Anda tahu cara mencari kebahagiaan itu dari sisi-sisi yang lebih baik gitu loh. Kopi nggak masalah, silakan aja. Ya, misalkan kayak begitu. Terus apa lagi yang bisa memperbaiki keseimbangan itu? Kalau misalkan tadi ada jeroan kayak apa tadi namanya? Torpedo tadi, ya, yang bisa memperbaiki lagi keseimbangan itu sebenarnya adalah salah satunya adalah daging-dagingan. Jadi makan daging, jangan makan daging-dagingan. Contoh daging-dagingan apa? Sosis. Itu kan daging-dagingan tuh. Saya ada satu video itu memperlihatkan ada keju. Jadi dia boleh dibilang kayak keju sintetik kayaknya, bukan keju yang dibuat beneran. Jadi dibakar sama api itu dia nggak bisa meleleh. Itu yang dimakan banyak orang zaman sekarang, dimakan makanan yang nggak jelas itu. Ya, nggak tahu kejunya apa itu. Ya, itu daging-dagingan. Kemudian apa lagi? Fitur ya, ini kalau makanan. Paling mudah itu apa? Untuk mengembalikan keseimbangan ini, berjemur. Bahkan berjemur ini baru sekarang itu subhanallah, masya Allah ya. Itu ternyata dari beberapa yang saya baca itu bahkan bisa meningkatkan kemampuan vitalitas baik laki-laki atau perempuan. Itu berjemur. Makanya kalau yang Anda bekerja ya nggak sempat kena matahari, coba nanti kalau pas lagi istirahat, coba bertemu dengan matahari. Ya, itu. Kemudian apa lagi yang bisa mengembalikan keseimbangan tadi? Ini yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran sebenarnya. Kata Allah apa? Dan kami jadikan malam itu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Tidur. Berapa lama tidurnya? 6 sampai 8 jam lah kurang lebih. Tidur standar. Itu akan mengembalikan keseimbangan yang bermasalah tadi. Ya. Itu. Kemudian apalagi yang kita bisa ini yang paling bagus sebenarnya. Ya. Nanti saya akan kasih beberapa tipsnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa kerjakan di rumah supaya dia balik keseimbangan itu. Ya. Bagi Anda yang mungkin bermasalah dengan katakanlah keseimbangan tadi. Jadi apa bukti tanda keseimbangan itu bermasalah? Keseimbangan apa? Hormon, ya mungkin bahasa gampang itu laki perempuannya tadi itu baperan, mood swing, gampang baperan. Ya, maka laki-laki itu kan tegas gitu loh, sosok yang tegas, sosok yang ya dia ada kelembutan, dia tegas juga, ya bijaksana juga, iya enggak gitu loh. Perempuan sebaliknya, ya karena memang perempuan itu kan karakternya memang berpikir, bersikapnya kan memang tidak menggunakan logika, pakainya perasaan. Ya, makanya Allah ciptakan memang pasangannya begitulah, nggak bakal sama gitu loh. Ya. Nah, yang salah satu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keseimbangan tadi itu adalah itu namanya resistant training. Resistant training seperti apa? Anda olahraga ya dengan menggunakan beban. Ya, dokter saya nggak punya barbel, pakai berat badan. Apalagi berat badan yang berlebih kan banyak tuh. Ya, jadi kalau
apa tuh namanya, apa contoh gerakannya apa, banyak sekali ya. Contohnya apa? Squat. Squat itu tahu kan? Tahu lah ya, nanti cari aja squat gitu, duduk gitu. Kemudian apa lagi? Push up. Apalagi plank ya, itu salah satu contoh.